Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yang dimana pembelajaran ini adalah pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah notasi bagan alir atau bisa dibilang flowchart. Di sini dalam materi notasi bagan alir kita tidak terlalu mendalam untuk memahaminya, hanya sebatas mengetahui. Nah, apa itu notasi bagan alir? Di sini disebutkan bagan alir atau flowchart berisi gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Jadi, bagan alir ini bisa dibilang adalah simbol. Nah, pada dasarnya terdapat berbagai macam bagan alir. Di antaranya bagan alir sistem, bagan alir paperwork atau bisa dibilang dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, dan bagan alir proses. Nah, keperluan pembuatan program biasanya menggunakan bagan alir program. Oke. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi dari bagan alir? Di sini disebutkan ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah sebagai dokumentasi proses, yakni bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi. Nah, yang kedua, sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah dengan runtutan langkah dari yang umum menuju khusus. Nah, yang ketiga, sebagai pemrograman, yakni bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural terkait fungsi-fungsi khusus yang ada. Nah, jadi dari keempat ini adalah fungsi dari bagan alir atau bisa dibilang flowchart. Nah, yang selanjutnya adalah pembuatan bagan alir. Dalam pembuatan bagan alir, program tidak memiliki rumus atau patokan yang bersifat relatif. Bagan alir merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Oleh sebab itu, bagan alir yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu program dengan yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah anjuran membuat bagan alir. Di sini dapat anjurannya, yaitu ada 7. Yang pertama, bagan alir digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas, bawah, dan dari sisi kanan kiri. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Jadi dalam penggunaan bahasa kita harus dituntut dengan tepat dan juga simbolnya. Dan yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Jadi ada awal dan ada akhir. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Dan yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup aktivitas yang sedang digambarkan harus disusuri dengan hati-hati. Dan yang ketujuh, gunakan simbol-simbol bagan alir yang standar. Jadi di sini ada 7 anjuran atau tata cara
dalam membuat bagan alir yang benar seperti apa. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah simbol bagan alir. Di sini bagan alir tersusun dari berbagai jenis simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Simbol-simbol bagan alir yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol bagan alir standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Ini adalah dua standar yang ANSI ini dari USA atau Amerika Serikat, yang ISO ini adalah internasional. Oke, kita lanjut. Nah, bagan alir yang pertama adalah terminator. Nah, simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah bagan alir dan terdiri atas dua label berikut. Yang pertama, mulai star untuk menandai awal bagan alir. Yang kedua, akhir atau end untuk menandai akhir bagan alir. Jadi simbol ini merupakan adalah awal dan akhir dalam sebuah flowchart. Yang berikutnya adalah simbol proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Jadi simbol ini sesudah dari simbol yang sebelumnya, simbol awal ini adalah proses atau di tengah-tengahnya, berbentuk seperti segi empat. Oke. Yang ketiga, simbol dari keputusan. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Ada dua keadaan berikut yang harus dipenuhi. Yang A, ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang benar. B, tidak atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Jadi bisa dibilang ini adalah simbol yang menentukan keputusan antara benar dan salah. Oke, yang berikutnya adalah subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Oke, bentuknya seperti persegi panjang, bisa dilihat gambarnya di samping ini. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah simbol dari dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Jadi di sini bisa dilihat untuk simbol prosesnya seperti digambar. Oke. Yang selanjutnya adalah data. Nah, simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah bagan alir. Bisa dilihat gambarnya. Yang berikutnya adalah pangkalan data. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah bagan alir untuk bentuk seperti tabung yang dimiringkan. Oke. Nah, ini untuk simbol tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar televisi. Jadi di sini untuk menampilkan gimana tampilannya nanti untuk suatu program. Oke, kita berikutnya. Yang berikutnya adalah kartu. Nah, simbol yang menyatakan kartu yang dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Oke, bentuknya seperti persegi panjang dan ada potongan seperti ini. Oke, mungkin pembelajaran kita untuk perkenalan bagan alir atau flowchart sampai di sini aja.
Mungkin untuk pembelajaran itu dasar-dasar aja, karena untuk TBSM tidak difokuskan untuk terlalu mendalam karena beda jurusannya juga. Ini untuk sebagai pengetahuan kita, dan jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ke Bapak. Oke, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.